Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022 ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa bagi rekan-rekan guru yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mengupdate informasi terbaru dari kami. Di sini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan membahas terkait setelah lulus seleksi administrasi, pelamar P1 turun status dan P2 serta P3 harap bersiap tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Nah, karena nantinya akan ada informasi penting yang Bapak Ibu ketahui sampai tanggal 3 Desember khususnya bagi pelamar P1 yang turun status, dalam artian sukses turun status dan bisa melanjutkan pendaftaran karena masih ada formasi yang bisa didaftar dengan mapel jabatan lainnya serta P2 murni dan P3. Jadi mulai tanggal 27 November sampai dengan tanggal 3 Desember siap-siap ya, sesuai dengan jadwal resmi yang ada di BKN. Oke, kita langsung mulai dari informasi pertama. Di sini dikatakan ratusan pelamar P3K Guru di daerah ini lulus administrasi. Alhamdulillah ya. Ini video terbaru ya, Kamis 17 November 2022. Di sini dikatakan bahwasanya dari Rejang Lebong Bapak Ibu ya, sebanyak 389 pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Guru di Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu itu dinyatakan lulus seleksi administrasi. Nah, di sini dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Rejang Lebong, Muhammad Andi Afrianto mengatakan dari 400 pelamar P3K Guru, 12 diantaranya dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi ini dari Kabupaten Rejang Lebong Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan menurut dia, peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ini akan mengikuti tahapan seleksi selanjutan berupa observasi yang akan dilaksanakan langsung oleh kepala sekolah yang bersangkutan, kemudian dewan guru, serta dinas pendidikan dan kebudayaan setempat Bapak Ibu ya. Setelah dilakukan observasi, kata dia, selanjutnya masuk pada penilaian akhir sehingga akan menentukan siapa saja yang berhak menjadi P3K Guru untuk mengisi kuota yang diterima Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 141 orang yang rencananya akan diumumkan pada Februari 2023 mendatang. Jadi untuk penilaian kesesuaian pengumumannya nanti yang akan mengisi kuota itu Februari 2023 Bapak Ibu ya. Nah, untuk penentuan P2, P3 menjadi ASN P3K tentunya akan ada penilaian akhir ya setelah dilakukan observasi Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Sementara itu dia menambahkan peserta yang tidak lulus administrasi diminta untuk mengecek ke akun masing-masing guna mengetahui berkas apa saja yang kurang atau salah. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak lolos administrasi, baik itu P1, kemudian P2, P3, P4, harap untuk mengecek ke akun masing-masing Bapak Ibu ya, guna mengetahui berkas apa saja yang kurang atau salah tentunya. Nah, di sini dikatakan mereka bisa melihat di akunnya masing-masing berkas apa saja yang kurang atau salah karena semuanya dilakukan melalui aplikasi serta verifikasi ulang yang kami lakukan secara manual. Menurut dia, peserta yang tidak lulus administrasi ini diberikan waktu mulai tanggal 18 sampai 20 November 2022. Mereka bisa melakukan penyanggahan berkas apa saja yang kurang atau salah. Jadi ada 2 hari ya waktunya bagi rekan-rekan yang termasuk TMS atau tidak memenuhi syarat di pengumuman seleksi administrasi untuk melakukan proses sanggah Bapak Ibu ya, yaitu tanggal 18 sampai tanggal 20 November 2022. Nah, kemudian bagaimana jika setelah lulus seleksi administrasi maka pelamar P1 turun status ya, dan P2 serta P3 itu harap bersiap tanggal 27 November sampai dengan 3 Desember 2022 sesuai dengan jadwal resmi Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan langsung bahwasanya ketika Bapak Ibu
lolos seleksi administrasi. Nantinya di sini mulai tanggal 27 November Bapak Ibu ya, perhatikan di layar monitor itu akan ada penilaian kesesuaian. Kemudian di tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember juga ada penilaian kesesuaian ya, sampai tanggal 3 Desember. Nah, untuk penetapan nilai kesesuaian terakhir itu dilihat pada tanggal 13 Desember 2022. Setelah itu barulah maju untuk pelamar umum. Jadi nantinya akan ada pengolahan hasil penilaian terakhir ya, untuk penilaian kesesuaian untuk P2 dan P3, termasuk juga P1 yang turun status Bapak Ibu ya. Itu nantinya berlangsung mulai dari tanggal 3 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember 2022 pastinya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya P1 yang telah mendapatkan penempatan itu akan menunggu pengumuman selanjutnya. Berarti siap-siap saja untuk pemberkasan Bapak Ibu ya. Kemudian untuk peserta P2 P3 yang dinyatakan masuk syarat seleksi administrasi itu dapat mengikuti tahapan seleksi kesesuaian. Kemudian peserta umum yang dinyatakan masuk seleksi dapat mengikuti seleksi kompetensi, yang mana untuk seleksi kompetensi untuk pelamar umum itu nanti Januari 2023 Bapak Ibu ya, tanggal 16 sampai dengan 21 Januari 2023 akan ada tahapan seleksi kompetensi bagi peserta umum atau pelamar umum yang dinyatakan masuk syarat seleksi administrasi. Seperti itu ya. Sedangkan bagi peserta yang TMS untuk P2 P3 umum itu diberikan waktu untuk melakukan sanggahan ya 2 hari mulai 18 sampai dengan 20 November 2022 melalui akun SSCASN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi siap-siap sampai tanggal 3 Desember tentunya ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian bagi pelamar prioritas 1 ya, yang turun status tetapi tidak mendapatkan penempatan, tetap tidak bisa melanjutkan, maka Bapak Ibu akan secara otomatis masuk di dalam waiting list. Sedangkan Bapak Ibu yang turun status dengan mapel jabatan fungsional lainnya dan ternyata ada formasi yang bisa didaftar dengan jabatan fungsional lainnya, maka Bapak Ibu akan ikut seleksi observasi juga Bapak Ibu ya. Ya, jadi siap-siap saja Bapak Ibu akan tetap ikut seleksi observasi. Nantinya di seleksi observasi itu akan ada penilaian latar belakang ya, kemudian kompetensi dan kinerja. Semuanya nanti ini akan dinilai oleh yang berwenang sesuai dengan juknis resmi yang sudah disebar oleh Kemendikbudristek, mulai dari kepala sekolah, guru senior, pengawas sekolah, dan dinas pendidikan dan BKP/SDM tentunya ya. Oke, jadi Bapak Ibu di sini adalah merupakan kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian. Ini juga perlu Bapak Ibu ketahui terutama bagi P2 dan P3, karena nantinya akan ada nilai terbaik dan nilai tertinggi Bapak Ibu ya dari hasil penilaian. Nah, Bapak Ibu perlu pahami kalau kita berdasarkan di juknis resmi di sini di petunjuk teknis P3K Guru 2022 ini kan bab 3 itu ada pelaksanaan seleksi administrasi. Nah, ketika selesai pelaksanaan seleksi administrasi, maka nantinya itu akan masuk di pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas. Nah, jadi seperti itu ya. Termasuk untuk penempatan guru lulus PG, dan di sini juga akan ada istilahnya penilaian kesesuaian ya. Jadi nantinya akan ada penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, jadi tentunya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya untuk penilaian kesesuaian di sini sudah dijelaskan bahwasanya ketentuan penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu ya, 1 2 3 4 5 ya, 6 ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya penilaian kesesuaian dilaksanakan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian yang telah disediakan oleh Kemendikbudristek. Jadi nanti ada aplikasinya, ada akun tim penilai yang akan terintegrasi dengan akun Bapak Ibu di SSCASN tentunya ya. Seperti itu. Kemudian sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf A, tim penilai melakukan wawancara
terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Jadi kalau kita lihat sesuai dengan petunjuk teknis P3K Guru 2022, sebelum penilaian kesesuaian nanti ada tim penilai akan melakukan semacam wawancara ya. Jadi nanti wawancara terkait dengan integritas dan moralitas pelamar prioritas 2 dan 3. Nantinya penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada huruf B. Kemudian penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf A dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan bersesuai dengan petunjuk teknis penilaian kesesuaian terhadap pemeriksa latar belakang ya, background check, termasuk perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotoprika dan zat adiktif lainnya, serta intoleransi. Kemudian yang terakhir penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf B dan huruf C dilakukan berdasarkan tabel 3.1. Di sini tabelnya ya. Jadi untuk komponen kompetensi profesional itu terdiri kompetensi itu ada profesionalnya, pedagogiknya, sosialnya, kepribadiannya. Itu bobotnya 40%. Aspek yang akan dinilai itu yang pertama adalah pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi, bekerja sama, perekat kebangsaan, kebiasaan refleksi, berpusat pada peserta didik dan kenyamanan dan keamanan belajar. Kemudian ada kinerja, yang dilihat adalah orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, kerja dan kerjasama. Ini termasuk kinerja Bapak Ibu di sekolah, itu bobotnya 60% Bapak Ibu ya. Nah, di sini penilaian terhadap kompetensi kinerja dan wawancara dilakukan oleh tim penilai, pengawas sekolah, pembina, kepala sekolah dan guru senior. Kemudian penilaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf F dapat dilaksanakan oleh minimal satu penilai sebagaimana dimaksud pada huruf G. Penilaian terhadap pemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan data pelamaran. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah semacam bobot penilaian dari pengawas sekolah, pembina, kepala sekolah dan guru senior ya. Jadi ada kepala sekolah, guru senior dan pengawas sekolah. Ini bobot-bobotnya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan seperti ini ya informasi terbaru. Dan tentunya Bapak Ibu tentunya sudah memiliki semua ya petunjuk teknis P3K Guru 2022. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.